Hai friends, kembali lagi ke channel Talk P2P, tempat kamu bisa mengeluarkan semua unek-unek kamu tanpa harus takut dihakimi. Kita hari ini kembali lagi ke MRT Ben Hill, kawasan pedestriannya. Kita ketemu salah satu narasumber yang mau berbagi kisahnya dengan kita. Gak usah lama-lama, kita langsung kenalan aja ya. Dengan kakak siapa? Aya, Oke, Kak Aya. Kak Aya asli orang Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. lahir dan besar di Jakarta. Tapi kalau dari looknya kayaknya ada keturunan Jawa nih ya. Ya sebenarnya keluarga ada dari Jawa Tengah, cuman karena banyak udah migrasi ke Jakarta, jadi kita udah nggak ada, jarang yang di sana. Tapi keluarga masih ada di Jawa Tengah, Kak? Ada tapi extended family paling Oh, oke. Jawa Tengahnya Jawa Tengah mana nih? di Semarang. Oke, Semarang. Orang-orang Semarang apa kabar? Oke. Kak, berarti udah kecil besarnya di Jakarta. Ya. Berarti kuliahnya juga di Jakarta. Ya betul. Lulusan dari Universitas Jakarta, Kak? Ya betul. Fakultas apa nih, Kakak? Aku kebetulan accounting. Oh, Kakak accounting berarti manajemen. Enggak, accounting, akuntansi. Oh, spesifik ke Ya, akuntansinya. akuntansinya. Stambuk berapa, Kak? Kalau aku anak Medan ya. Stambuk itu lulusan tahun berapa? Oh, aku tuh tahun lulusnya 2015. Aku angkatan 2011 berarti. Oh, 2015 berarti itu langsung kerja setelah lulus atau sempat nganggur, Kak? Kebetulan jadi waktu aku habis sidang itu kan kita sebelum sidang tuh pas lagi skripsian kita kan ada magang kan. Bener. Jadi kayak di kampus aku tuh lumayan banyak anak yang udah magang pas skripsi. Ah, Nah, jadi kebetulan temen aku jadi aku gantiin temen aku tempat magang. Kebetulan aku magangnya di Sampurna. Oh, Sempurna Strategi. Iya. Oh, di sini-sini aja mainan lu ya, Iya Kak? bener. Kebetulan iya sekitaran sini doang. Terus abis magang, jadi terus akhirnya usernya berhenti. Terus ya udah akhirnya gue kerja langsung di situ. Jadi Di Sempurna. iya di Sampurna. Udah berapa tahun kerja di situ Di kemarin, Kak? Sampurna waktu itu cuma setahun sih. Nggak lama. Enggak. Apa yang buat cepat, Kak? Bukannya Sempurna Strategik itu udah besar banget ya? Benar. Tapi gue tuh tipikal orang yang lebih suka building. Kalau misalnya di Oh. accounting tuh pekerjaan kita mungkin teman-teman juga tahu ya, itu kan agak monoton ya. Kalau misalnya Benar. udah biasa sistemnya, nah gue tuh lebih suka ngulik orangnya. Jadi Oh, gue oke. pindahlah ke startup. Berarti kamu ini orangnya kepo ya? Ya, Berarti sekarang Kakak udah di startup jalan berapa tahun? kalau di startup sekarang berarti dari 2016 sampai sekarang. 2000. Wah, udah cukup lama loh, Kak. Berarti kurang lebih 9 tahun berjalan ya? Gak jenuh, Kak? Karena kan di startup ini betul-betul ngebangun startup itu nggak gampang ya, Kak? Benar. Ada emosi, effort yang memang harus betul-betul total nih. Ya, sebenarnya lebih menarik menurut gue. Oke. Karena jadi kan kalau accounting itu kan kayak tadi gue bilang monoton. Kalau misalnya bener. udah sistematis, Iya. semua udah tinggal jalanin doang. Benar. Tapi kalau misalnya kita mulai dan nge-build dari awal, itu Iya. kan kita sendiri yang susun. Iya, Flow-nya benar. kayak gimana, sistemnya kayak gimana, flow-nya akan seperti apa gitu. Benar. Jadi gue lebih better kayak, oh lu isunya apa? Ya udah gue bantu beresin. Gitu. Oh, cara pikir Project lu, bersih-bersih. iya tapi cara pikir lu beda dari banyak orang ya, Kak? Karena kan kebanyakan orang, oh sistemnya kayak gini, udah gue tinggal jalan aja nih, gue nggak Nah. perlu repot mikirin sistem yang baru gimana, kayak mana flow-nya, karena kita tinggal ngikutin. Sementara Kakak nih lebih suka yang ngebangun itu. Ya, gue suka gitu. Makanya gue nggak kayak banyak orang interest ke BUMN atau PNS, gue nggak. Oke, berarti salah satu yang suka dimarahin orang tua nih ya, karena Iya. kamu coba BUMN. Bener. Dipaksa-paksa gue nggak mau. Emang nggak pernah tertarik dari dulu, Kak? Enggak, dari dulu enggak. Kakak nggak tertarik BUMN, emang itu udah terpatri doang BUMN itu terlalu nyantai, atau karena memang kakak butuh tantangan setiap harinya? Working culture-nya sih lebih ke sana. Karena kan kalau di BUMN sama PNS tuh rata-rata stable ya. Benar. Gitu. Jadi kayak kita udah ngikutin aja sistematika yang ada gitu. Benar. Susah untuk mengubah birokrasi dan Iya. segala macam, itu kan layernya tebel banget ya. Betul. Maaf nih. Cuman kalau di startup itu kan masih layeringnya tuh pendek kan. Benar. Nah, jadi kita kayak masih bisa ngubah sistematikanya, kira-kira apa yang bisa diimprove. Banyak improvement yang bisa dilakuin kalau di startup. Cuma bedanya nggak stabil aja. Kayak kita nggak tahu kapan nih bakal ada layoff, Iya, benar. kapan ini perusahaannya berkembang apa bankrupt, itu kan kita nggak tahu. Berarti sebenarnya kakak cocoknya jadi pebisnis loh, Kak. Karena kakak suka ngebangun kan. Ada kepikiran ke arah sana nggak sih nanti ujungnya? Ada kepikiran ke arah entrepreneur. Udah tahu, Kak, produk apa yang bakal dijual atau di bidang apa nanti mainnya? Ada, udah kira-kira udah kebayang sih mau apa gitu. Cuman kayak belum bisa spill. Oke, takutnya nanti ilmunya dicuri orang ya. Bener? Oke, tapi kakak anak nomor berapa sih, Kak? Aku anak pertama, Berapa bersaudara? 3. Leo.
Iya. Kelihatan. Soalnya dia kalau ngomong menggebu-gebu, friend. Anak Leo banget kan, apinya itu kelihatan. Oke. Bener lagi. Tapi Kak, 9 tahun kerja di dunia startup. Nah, Pernah ngalamin hal paling sulit nggak sih dalam dunia pekerjaan Kakak sendiri selama 9 tahun ini? sulit ya. Ya masalah di setiap company itu kan beda-beda ya. Kan gue Betul. udah journey ada di beberapa company kan, gak cuma satu gitu. Beberapa ada 3 atau 4 startup gitu. Oke. Mungkin lebih ke dinamika di dalam situnya sih, karena kan kita teamworknya, kita tuh gimana pun juga menurut gue approach ke team member yang lain, divisi lain tuh kan perlu. Kadang-kadang ada orang-orang, apalagi finance, stigma finance tuh di perusahaan tuh jelek banget, kayak kita tuh musuh semua orang. Iya, karena terlalu detail kan. Iya. Cuma kan itu sebenarnya pekerjaan yang harus kita lakukan kan. Benar, itu job desk bilang. Nah, cuman gimana caranya gue tuh berusaha buat jadi friendly sama orang-orang gitu. Jadi kayak susahnya mungkin di gue adalah awal-awal approach ke orang, karena orang kan kayak ngerasa orang finance. Benar. Males gitu. Nah, gue gimana caranya gue bisa approach orang lain dengan cara masing-masing, karena ngedeketinnya tuh tetap harus personal biar kita kerjanya enak. Nah, dengerin, ini baru orang-orang yang memang udah lama di dunia pekerjaan ya. Dia tahu tahap-tahapnya. Ya. Tapi Kak, kayak Kakak bilang tadi, deketinnya personal. Ada trik yang berbeda nggak sih Kak? Gimana cara ngedeketin Gen Z dan Gen milenial ataupun Gen boomers? Kalau sebenarnya balik lagi ke cara kita gitu. Maksudnya kan bersosialisasi sebenarnya semua orang ada patternnya. Bener. Kayak gue kan lumayan percaya sama zodiak ya. Iya, oke. Nah, jadi gue tuh kayak biasanya mengelompokkan orang, nih orang zodiaknya apa gitu. Atau kayak misalnya gue tuh lumayan bisa ngebaca karakter orang. Somehow gitu. Maksudnya nggak scientifically proven, cuman kayak gue bisa baca, ini orang kayak gini nih, jadi gue harus gimana gitu. Kita kayak pasti ada general approach yang bisa dilakuin ke orang tersebut biar enak gitu tektokan kerjaannya. Karena kalau kita ke orang lain itu cuman kerjaan doang, nggak pernah kita touch personalnya, orang kan juga jadi kayak, lo ke gue kalau ada butuhnya doang. Iya, gitu kan. bener-bener. Gitu. Nah itu yang gue hindarin. Jadi kayak kita bisa lihat kan dia kayak interestnya apa, atau dia biasanya apa, ya udah misalnya kayak lo suka ini ya gitu, ajak ngobrol bentar gitu. Baru kayak lo bantuin gue ini dong, kerjaan yang ini udah belum, Berarti lu salah satu tipe yang memerhatikan sekeliling lu juga sebenarnya ya Kak? Iya dong. Karena kan Leo ya sikapnya bukan kayak gitu sebenarnya. Kalau Leo kan acuh tak acuh kan. Nah, agak anomali ya gitu. Iya. Cuman ya begitulah gue. Oke. Nah, tapi Kak, berarti udah cukup mencintai lah ya dunia startup saat ini. Ya. Ada nggak Kak satu startup yang pengen banget lu kerja di sana sekarang? Kalau buat kerja di startup mana? Sebenarnya mungkin impian semua orang adalah Google kali ya. Tapi kan dia bukan startup ya. Bener, cuman kan mereka datang dari sana kan. Maksudnya kayak semua startup berkacanya ke Silicon Valley, berjalannya ke Google. Kenapa? Karena gue ngerasa di sana tuh banyak improvement yang bisa dibuat. Cuman jeleknya working culture Indo menurut gue itu orang-orangnya tuh kurang greget kadang. Ada beberapa orang yang kayak ya udah deh gue cari yang settle aja, yang penting gue stable gitu. Nggak banyak orang-orang yang kayak greget buat gue bisa ngubah nih gitu. Yang memajukan perusahaan itu ya. Karena kan kita tahu ya agak susah nih orang-orang buat berubah gitu. Nah menurut gue gimana caranya lo survive apalagi di Jakarta ya. Jadi better lu lihat dulu diri lo sendiri tuh bisa greget nggak dan adaptasi sama perubahannya tuh yang cepat gitu. Karena nggak bisa baper deh, nggak bisa. Kita harus benar-benar bisa misahin profesional sama personal gitu. Bapernya kayak orang kerja personal. Berarti ya memang kita harus bisa mengkotak-kotakan lah ya Kak. Berarti Kak, selain itu apa nih insight positif yang bisa Kakak bagi untuk friend-friend Talk P2P yang mungkin lagi nyari kerja di Jakarta atau mungkin udah kerja tapi lagi struggling banget nih di Jakarta? Apa motivasi yang bisa Kakak bagi buat mereka untuk ngebantu mereka keluar dari zona itu? Oke, kalau misalnya motivasi ya, mungkin gue bisa bilang kayak pokoknya lu harus tetap semangat ya. Kalau di Jakarta tuh kayak nggak gampang-gampang susah nyari kerjaan. Jadi tapi percaya aja kayak jodoh itu nggak akan ketuker, rezeki itu nggak akan ketuker. Jadi jangan pernah berhenti nyoba dan usaha, karena yang penting lo nggak boleh nyerah. Berarti yang paling penting never give up ya. Itu yang paling penting. Kak, sebelumnya udah pernah belum ketemu sama konten street podcast kayak
talk P2P? Belum. Belum pernah. Berarti first time ya? Iya. Gimana Kak rasanya ketemu sama kita terus sekarang diajakin interview jadi narasumber yang berbagi kisahnya? Jujur agak grogi, cuman Oke. menurut gue ini bagus sih karena gue belum pernah ketemu yang modelnya kayak gini. Karena Oke. kan sebenarnya harusnya ini bisa membantu banget buat orang-orang yang kayak biasanya kan paling kita tuh struggle kayak gini bacanya di X. Iya, Bener betul, nggak? betul. Kayak banyak threads orang-orang yang kayak oh ini gimana sih gitu kan. Kalau sekarang akhirnya dan tapi kita juga nggak tahu itu orangnya sumbernya bener atau enggak gitu Nah, kan. benar. Nah kalau kayak gini kan sebenarnya narasumbernya mungkin lebih kredibel gitu ya. Ya. Gitu. Jadi kayak lebih bermanfaat juga sih buat orang-orang dibandingkan kayak konten-konten interview kayak gini tapi topiknya lain. Oke, kalau itu kita nggak ikut campur ya, friend. Ya, biar kakaknya aja. Oke. Tapi Kak, Aya, thank you banget loh udah mau berbagi kisahnya sama Talk P2P. Sama-sama. Kak, doa kita semoga kakak sukses terus. Amin. Harapannya bisnisnya cepat launching dan Amin. cepat berkembang. Kalau Amin. boleh ajakin kita nanti untuk ikut projectnya ya. Bisa. Oke. Nah, friend, sekian hari ini interview bareng sama Kak Aya. Banyak banget kan ilmu-ilmu yang bisa kita ambil. Ya, salah satunya hidup jangan cuma ngejar sustainable-nya doang. Yang paling penting itu lu bisa berpartisipasi dan ikut memajukan suatu perusahaan. Karena itu menjadi value lu untuk lu terbang ke tempat berikutnya. Sama satu lagi, never give up ya. Jangan pernah berhenti berusaha. Oke, sampai sini konten bareng sama Kak Aya. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Bye-bye.